Oke, halo anak sekalian, salam Franciscus, Pace Bene. Ya. Oke, salam jumpa buat kalian ya, walaupun melalui virtual seperti ini. Ya. Baiklah, nah di video ini saya akan menyampaikan kepada kalian ya berkaitan dengan remedial penilaian harian pertama dan juga penilaian harian kedua untuk semua kelas ya, baik itu 91, 92 dan juga 93 serta 94. Ya, nanti akan disampaikan hal apa yang harus kamu kerjakan untuk perbaikan nilai. Nah, sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul ya pada diri kalian, kenapa nilai saya tidak mencapai KKM di PH2 padahal sudah saya jawab semuanya dan itu menurut kamu betul ya. Ya, untuk penilaian harian pertama di magnet ya saya rasa itu cukup jelas semua ya, jadi tidak ada yang perlu dijelaskan, hanya nanti kamu mengerjakan di remedialnya saja. Oke, baik, langsung saja kita bahas di bagian penilaian harian kedua ya. Mungkin ini ada yang bertanya bahwasanya seperti yang saya sampaikan tadi, saya menjawab betul tetapi dikasih nilai sekian ya, tidak mencapai KKM dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan mengulas ya khususnya untuk pertanyaan nomor 1 ya dan juga pertanyaan nomor 4 ya, karena yang saya berikan hanya 4 nomor. Oke, baik, di nomor 1 itu pertanyaannya berkaitan dengan kultur jaringan ya, berkaitan dengan kultur jaringan. Nah, di sana yang saya tanyakan itu adalah 4 tahap. Nah, di video ya maupun di buku ya, itu yang dijelaskan di sana itu ada 4 tahapnya, itu adalah ada planlet, kalkus dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya kalian jawab di sana ya, sesuai dengan video dan juga berdasarkan yang ada di buku kalian, karena teori kita masih bersinggungan dengan itu ya, secara detail itu tidak dijelaskan di materi kita ya. Nah, kemudian ya banyak dari kalian menjawab ya, yang pertama itu tahap-tahapnya itu pembuatan media dan bebelas segala macam ya. Nah, itulah kenapa yang menjawab itu, yang misalkan nomor 1 itu kalian jawab itu adalah pembuatan media, kemudian ada inisiasi dan sebagainya ya, itu memang tidak saya anggap, walaupun itu betul ya, itu tidak saya anggap jawaban sebenarnya yang saya harapkan. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam video itu juga dijelaskan di sana 4 tahapan itu ya. Ya, tetapi yang jawaban yang kalian ambil itu adalah itu jawaban dari Brandly. Ya, jawaban dari Brandly ataupun dari buku paket SMA. Ya, itu yang berkaitan dengan itu adalah materi lanjutan untuk SMA, penjelasan secara lebih detail. Ya, karena kalau di kita hanya sekedar mengetahui, makanya yang menjawab ada planlet, ada kalkus dan sebagainya ya, itu adalah skornya maksimal saya buat ya. Selain daripada itu pembuatan media segala macam itu skornya tidak saya kasih maksimal. Nah, di sana ya saya anggap jawabanmu betul ya, saya anggap jawabanmu betul tetapi tidak maksimal nilainya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jawaban nomor 4 itu di sana ada pertanyaan yang tidak ada di buku, materi tambahan artinya ya. Di video yang saya kirimkan itu di sana ada dijelaskan ya, di sana dijelaskan dan ada saya kasih clue-nya, silakan kamu catat ini karena tidak ada di bukumu ya, yang berkaitan dengan bioteknologi modern dan juga yang konvensional atau tradisional ya. Nah, di sana itu saya jelaskan dan itu adalah yang saya tanyakan ya. Jadi ada dari kamu sebagian besar menjawab yang saya peroleh informasinya adalah bagaimana penggunaan ini di Samarinda dan sebagainya ya. Nah, kemudian ya itu menjawab itu tadi ya, pertanyaan-pertanyaan kalian yang timbul itu. Nah, kemudian untuk remedialnya ya, ya ini saya bacakan ya. Untuk remedial PH1 magnet ya, ini untuk kelas 91, 92, 93, 94 itu berbeda ya. Jadi tidak akan saya tanyakan rumus ini apa, rumus mencari ini apa ya. Jadi ini dicatat baik-baik ya. Untuk remedial PH1 kelas 91 ya, contoh penerapan magnet di bidang teknologi kedokteran ya, itu
Nah, di sana kamu jelaskan bagaimana prosesnya penggunaan magnet ini di dalam bidang teknologi kedokteran. Itu untuk kelas 91. Untuk 92 itu di bidang transportasi. Ya, itu kamu jelaskan juga magnet itu bagaimana diterapkan di mana, alat transportasinya apa. Nah, untuk kelas 93 ya, itu di bidang pembangkit listrik. Ya, bagaimana magnet itu berperan di sana. Ya. Oke, yang berikutnya itu di bidang industri musik untuk kelas 94. Ya, di bidang industri musik adalah artiannya seperti ini. Kita lebih kepada perlengkapan-perlengkapannya, misalkan speaker, alat perekamnya dan sebagainya. Nah, itu yang harus kamu jelaskan di sana bagaimana fungsi daripada magnet itu. Nah, untuk PH2 ya, untuk penilaian harian yang kedua bagi yang remedial ya, atau perbaikan nilai ya, perbaikan nilai. Jadi untuk kelas 91 ya, itu di bidang industri makanan dan minuman ya. Jadi bagaimana bioteknologi itu berperan ya di dalam bidang industri makanan dan minuman ya, itu kamu jelaskan di sana. Nah, kemudian untuk kelas 92 itu di bidang obat-obatan ya, di bidang obat-obatan. Nah, yang berikutnya itu adalah penerapan bioteknologi di bidang pertambangan. Yang untuk kelas 94 ya, itu di bidang reproduksi. Ya, itu di bidang reproduksi untuk kelas 94. Nah, itu kamu jelaskan di sana ya. Kamu jelaskan bagaimana penerapan bioteknologi itu di bidang-bidang yang disampaikan. Begitu juga dengan magnet ya, itu sampaikan di sana. Nah, kemudian ya, itu kamu tulis ya, kamu rangkum bagaimana prosesnya. Kemudian nanti setelah selesai kamu kerjakan itu kamu kirim di Microsoft Teams. Nanti akan saya buatkan formatnya di sana ya. Nanti akan saya buatkan tempat pengumpulannya pada Microsoft Teams. Jadi yang belum mengaktifasi Microsoft Teams-nya, jadi silakan kamu aktifasi Microsoft Teams itu, tanyakan kepada ketua kelasmu ya, akunmu apa dan cara aktivasinya itu tanyakan kepada teman-temanmu, dan juga ada di YouTube saya dan sudah pernah saya kirimkan kepada ketua kelasmu juga. Ya. Nah, kemudian batas pengirimannya itu ya. Jadi batas pengiriman untuk remedialnya itu adalah tanggal 14 ya. Tanggal 13 itu kamu libur ya, tanggal 13 itu kamu libur, tanggal 14 juga libur. Jadi ya, batas pengirimannya itu adalah jam 9 di tanggal 14. Ya, jadi silakan kamu kirimkan di sana. Saya akan tunggu jawaban itu. Ya. Oke ya, baik. Nanti kalau misalkan ada memang pertanyaan, ada hal-hal yang bingung, ya, itu boleh nanti ditanyakan kepada saya. Ya, dan kemudian bagian anak kami yang belum melengkapi tugas-tugasnya, silakan kalian lengkapi. Begitu juga dengan yang belum mendaftarkan akun SSE-nya, silakan langsung didaftarkan. Oke, jadi bagian anak kami yang belum mendaftarkan akun SSE-nya, jadi silakan langsung didaftarkan ya. Karena tanggal 15 kamu akan langsung tanggal 15 itu kamu akan langsung simulasi ya menggunakan aplikasi SSE, dan pada tanggal 14 dan pada tanggal 13 dan 14 itu sudah registrasi peserta. Ya, jadi ketika kamu nanti mendaftar pada tanggal 15 ya, kemungkinan kamu tidak akan bisa mengikuti simulasi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya bagi anak kami sekalian. Ya, itu informasi tambahan buat kalian. Sekali lagi silakan diselesaikan ya, silakan diselesaikan penilaian harian ini untuk remedialnya, kemudian langsung dikirim secepatnya supaya langsung nilainya dapat secepatnya diproses seperti itu. Oke, demikian yang saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga kalian tetap berproses. Selamat siang, salam Fransiskus Pace Bene.